Bismillah. Sebelumnya saya memohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari hadirin sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah, ini hanya sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, terkhusus seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, jajaran rektorat, Pak Wakil Rektor, dekanat, guru besar, para dosen dan seluruh yang bertugas di universitas yang saya sering katakan Universitas Pendidikan itu diantara yang mendapat perhatian paling tinggi dalam Al-Quran. Sehingga saya sering katakan juga pada Pak Rektor, Pak, ini bukan sekedar Universitas Pendidikan Indonesia, tapi juga Universitas Pendidikan Islami. Bukan Islam, tapi Islami. Membawa nilai-nilai Islam yang diaktualisasikan dalam kehidupan. Dan sifatnya universal. Jadi dalam Quran itu ada ajaran yang sifatnya universal. Bisa dinikmati oleh orang Islam dan bisa diambil faidahnya, manfaatnya oleh bahkan non-muslim. Karena itu Al-Quran membagi ke dalam dua bagian. Ada spesifik ditujukan untuk orang Islam dengan ketentuan-ketentuan ibadah, maka panggilannya kemudian dipanggil dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka spesifik turunan dari iman itu menjadi amalan-amalan yang spesifik mengandung nilai ibadah langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap ada kalimat iman, maka akan disusul dengan nilai-nilai ibadah. Ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Kalimat iman pertama dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi salat dibuka dengan kalimat iman, dan orang yang salat mustahil diperintahkan salat kalau dia belum beriman. Karena itu salat berlaku bagi yang beriman saja. Infak berlaku bagi yang beriman saja. Interaksi dengan Al-Quran, baca Quran, menghafal Quran menjadi ibadah bagi yang beriman. Ada yang sifatnya sosial. Quran surah kelima misalnya Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang merasa beriman, tepati janji. Kalau sudah berjanji, tepati. Menepati janji bagi orang yang beriman bukan sekedar bagian dari aktivitas sosial yang harus dilakukan, tapi juga bagian dari komitmen kepada imannya. Ada lagi yang terkait dengan hubungan sosial, berinteraksi dengan baik, akhlak yang baik, kata-kata yang mulia. Quran surah ke-49 misal, ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hai orang-orang yang merasa punya iman, maka imanmu akan mendorong lisanmu untuk berkata yang mulia. Katakan yang baik-baik, jangan saling mencela, jangan menghujat, jangan menghina. Jadi kalau ada orang merasa beriman, ada iman dalam jiwanya, dan lisannya masih berkata yang tidak baik, maka kata Allah ada sesuatu yang keliru dengan imannya. Jadi cukup dengan iman itu akan memberikan pancaran pada lisan kita untuk berkata yang baik-baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan bicarakan keburukan orang. Jadi ketika seseorang mengatakan saya beriman, maka iman itu akan memberikan pancaran pada lisannya untuk memberikan kalimat-kalimat yang mulia. Ini nggak ada orang Islam itu yang beriman gosip. Saya tidak, Pak, alhamdulillah, nggak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara banyak kesana kemari, ya sama. Jadi iman itu yang paling menarik, Pak, Ibu. Bahkan dalam dunia pekerjaan pun, kata Allah orang beriman itu imannya akan menuntun ia profesional dalam pekerjaannya dan selalu mengarahkan pada yang baik dalam setiap aktivitasnya. Anda bandingkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 dengan 172. Ketika Allah mengatakan kepada umumnya manusia untuk beraktivitas, bekerja, apapun yang dilakukan dengan profesi yang berbeda-beda, Allah panggil dengan kalimat nas.
Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Mencakup seluruh kalangan manusia tanpa kecuali. Baik itu muslimkah, non-muslimkah, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, terbuka peluangnya. Maka ketika Allah panggil dengan kalimat nas, itu artinya informasi yang disampaikan, ajaran yang ingin ditampilkan, tidak hanya bermanfaat untuk orang yang beriman, tapi universal sifatnya. Sepanjang menjadi manusia, itu pasti akan terbawa dan bermanfaat dalam kehidupannya. Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda beraktivitas, bekerja, sesuai dengan passion yang Anda senangi. Ada di kepolisian seperti Pak Joni, ya, beliau Kapolsek di sini. Kita doakan mudah-mudahan tugasnya insya Allah lancar, berkah, ya, dan bermanfaat tentunya dalam kehidupan yang dijalani oleh beliau. Ada yang menjadi dosen, ada yang di birokrat, ada yang diplomasi, ada yang berbisnis. Silahkan kata Allah. Cuma saya tekankan satu hukum yang sifatnya universal. Kulu mimma fil ardi. Silahkan menyebar di bumi. Silahkan beraktivitas. Silahkan mencari makan. Ini bentuk sinekdok pas foto. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Mau kemana Pak? Mencari sesuap nasi. Kan yang dicari banyak ya. Bukan cuma sesuap. Lawannya sinekdok totem proverb. Bapak Ibu lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ya kata Allah, silahkan beraktivitas. Cuma halalan thayyibah. Anda mesti mencari dengan cara yang legal. Dengan cara yang benar. Ikuti aturan hukum yang berlaku. Nah, mengikuti aturan hukum itu kan berlaku umum. Negara membuat hukum bukan hanya untuk orang Islam. Non-Muslim juga berlaku. Bikin hukum yang disepakati, ikuti ketentuan itu, jangan dilanggar. Kalau dalam konteks kekinian, Anda bekerja silakan. Jauhi korupsi, jauhi sogokan, jauhi pencurian, jauhi hal-hal yang tidak legal. Kata Allah, kerjakan dengan legal, yang halal. Thayyibah, hasil dari yang halal itu, maka gunakanlah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat yang dibutuhkan. Indah dalam Islam itu. Nggak semua Bapak Ibu yang didapatkan itu mesti dibelikan sesuatu yang diinginkan. Nggak semua yang diinginkan itu mesti dibeli. Apa asas kebutuhannya? Saya mau minum. Asas kebutuhan minum itu adalah untuk menghilangkan haus. Di kata Quran, sepanjang hausnya hilang, kalau nggak pengen ada beban, itu yang dinikmati. Tapi kalau setiap orang kemudian ingin mendapatkan apa yang diinginkan, ingin ini, ingin itu, maka bebannya akan semakin meningkat. Kalau di fisika itu ada gaya namanya. Ya, gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukulan sedikit gayanya, bunyinya sedikit. Pukulan kencang, gayanya kencang. Tapi rumus gaya pun berkembang ke hukum Pascal ya. Ya, hukum tekanannya. F berbanding lurus dengan P. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau orang penghasilan 5 juta, tapi gayanya 10 juta, tekanannya tinggi. Ya, passionnya bertambah. Ya, karena itulah kata Al-Quran, silahkan setiap manusia bekerja dengan legal, dan berikan kesempatan pada Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan setiap yang diinginkan harus dipenuhi. Tapi perhatikan. Ketika ayat pindah pada orang beriman, maka diganti kalimatnya dari nas menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah kedua ayat 172. Orang-orang yang merasa beriman, mendapati iman dalam dirinya. Dosen yang beriman, mahasiswa yang beriman, pejabat yang beriman, polisi yang beriman, TNI yang beriman, ustadz yang beriman. Perhatikan kalimatnya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, silahkan Anda bekerja, beraktivitas. Tapi yang paling menarik, kalimat halalnya kemudian dibuang. Halalnya dibuang. Padahal kaidah universal tadi disebutkan oleh Allah, halalan thayyibah. Ketika Allah menyebutkan manusia secara umum, ya ayyuhan nasu, manusia secara umumnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan beraktivitas, bekerja dengan cara yang legal. Dari hasil pekerjaan itu, beli yang engkau butuhkan yang bermanfaat untukmu. Dapatkan itu.
Tapi ketika menyebutkan untuk orang beriman, halalnya dibuang. Kata Allah, kulu min tayyibati. Manfaatnya ditambah, dijamakkan bentuknya menjadi plural. Tayyibat, jamak dari kata tayyib. Tapi kemudian dihilangkan halalnya. Kulu min tayyibati. Allah tidak mengatakan, kulu halalan min tayyibat. Tapi dibuang halalnya, disebutkan kalimat tayyibnya menjadi jamak. Tayyibat. Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Mereka mengatakan, karena orang beriman itu, otomatis imannya akan membimbing dirinya untuk mencari yang halal. Ini mustahil ada orang beriman mengerjakan yang haram. Mustahil. Karena itu Nabi menegaskan, la yasrikul mu'min, indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu bisa mencuri. Mustahil orang beriman menipu. Mustahil orang beriman korupsi. Saat korupsi itu dia sedang ada iman dalam dirinya, mustahil. Karena imannya itu otomatis akan mencegah dia dari perbuatan yang dilarang. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menurunkan nilai-nilai kehidupan yang dalam nilai iman itu justru memberikan pancaran-pancaran kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, adapun tadi yang ingin kita bahas adalah ternyata aspek pendidikan saking pentingnya dalam berkehidupan di muka bumi ini, saking pentingnya dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi ini, maka Allah jadikan sifatnya tidak hanya khusus bagi yang beriman saja, maka diberikan kaidahnya secara universal. Sehingga dengan universalitas ini, bukan hanya orang beriman akan menikmati kenikmatan hidup dari aspek pendidikan, dari effort yang dihasilkan dari hasil pendidikan, tapi semua yang bernama manusia akan merasakan kenikmatan dari hasil pendidikan itu. Maka, Masya Allah, saya punya koleksi beberapa kitab-kitab yang juga disebut dengan kitab suci. Ada Al-Quran, ada beberapa yang lain. Saya coba lihat, saya pelajari. Saya senang belajar, Pak, Bu. Dan tidak saya temukan uraian sedetil dalam Al-Quran yang memberikan perhatian sangat tinggi, luas, dan dalam kepada aspek pendidikan. Hanya dalam Al-Quran. Di Al-Quran diberikan secara rinci bimbingan tentang pendidikan, bahkan sejak dalam proses kandungan. Misal, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan. Dari sejak doa yang disampaikan, dari mulai mengamati perkembangan janin berproses sampai masa kelahiran, sampai kemudian cara menghadapi kelahiran, sampai ia lahir, apa nutrisi yang pertama diberikan sampai usia 2 tahun? Dari 2 tahun ke masa balignya apa yang harus diberikan? Kemudian dari masa balignya apa yang akan terjadi kemudian, yang dari itu kemudian dianalisis jadi bekal pendidikan sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-7 ayat 189. Pendidikan pertama yang Allah tanamkan pada kedua orang tua saat anak sedang mulai dalam kandungan ibundanya. Kemudian perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya disebutkan di Quran surah ke-23 ayat 9 sampai dengan ayat ke-13-nya. Lahir kemudian, apa yang pertama diberikan, bagaimana memaksimalkan ASI, itu disebutkan juga di Quran surah kedua ayat 233. Ada 4 pendidikan dini yang ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang baik, taat pada kedua orang tuanya, bergaul baik dengan lingkungannya, dan siap menghadapi tantangan dalam masyarakatnya. Pindah surah ke surah 31. Dari ayat ke-13 sampai ayat 19-nya. Dari mulai dia remaja, bagaimana kemudian akan menghadapi lingkungan yang mulai berubah. Ada sudah punya perasaan suka, mendapatkan pergaulan yang baru. Turun lagi kemudian Quran, surah ke-12, Yusuf dengan kisahnya langsung. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 29-nya. Bahkan pergaulannya dirinci, apakah engkau merantau atau tinggal di tempat komunitasmu? Apakah orang Jawa pergi ke Sumatera, Sumatera ke Jawa, atau engkau tinggal di lingkunganmu? Turun lagi Quran surah ke-49 ayat ke-13 untuk memberikan gambaran-gambaran bergaul dengan komunitas yang berbeda. Sampai muncul lagi, Bapak Ibu, belum selesai. Sampai ketika Anda akan belajar pun, kata Allah, begini cara belajar yang efektif. Diturunkan Quran surah ke-9 ayat 122 untuk mempercepat pemahaman. Sampai kemudian saat engkau paham pun, bagaimana cara mendekatkan diri dengan pemahaman itu kepada Allah dan bermanfaat untuk manusia.
turun lagi Quran surah ke-58 ayat yang ke-11-nya. Sampai Allah katakan, tidak cukup ilmumu menjadi standar teori hanya untuk engkau koleksi mendapatkan ijazah saja. Tapi dengan ilmu itu, engkau jadikan sebagai bakti untuk melayani masyarakatmu. Diturunkan lagi ayatnya, Pak, Ibu. Turun lagi kemudian Quran surah kedua ayat ke-44-nya. Diteruskan ke Quran surah 9 ayat 122-nya. Saya ingin katakan, tidak ada konsep pendidikan yang sedetil diungkap dalam Al-Quran, yang semua itu diberikan secara gratis, bebas oleh Allah pada setiap manusia yang ingin mengamalkannya. Dan berita saat ini, yang paling banyak meresearch ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi terkait detil penjabaran dari ayat-ayat tadi, itu orang Yahudi sekarang. Yahudi, hampir setiap hari. Dan kita nggak boleh marah. Kalau Eropa meresearch, silahkan, amalkan, karena kata Allah pun terbuka. Yang keliru itu ketika umat Islam sendiri, yang punya wahyunya, yang punya keterangannya, yang punya teorinya, justru tidak mengamalkannya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengambil nilai kebaikan untuk diamalkan oleh mereka. Manfaatnya dunia, akhirat tidak dapat. Hanya yang jadi pertanyaan, kenapa umat Islam kita yang tidak mempraktekannya? Maka disinilah kemudian Allah memberikan tantangan kepada kita. Adakah di antara kita yang ingin meraih kesuksesan, ketangguhan, dan jadi pelopor dalam mengaktualisasikan nilai pendidikan ini? Maka diturunkanlah satu ayat, yang dengan ayat ini, itu yang ingin kita kupas sesuai dengan tema kita sekarang. Mudah-mudahan Disnatalis UPI yang ke-65 ini bisa menurunkan di antara nilai-nilai Al-Quran yang bisa dipraktekkan, dan dengan itu mudah-mudahan apa yang ingin tadi diraih bisa dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu. Mohon izin saya berikan pengantar dulu, kita sekarang coba jabarkan pelan-pelan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berharap UPI insya Allah menjadi pelopor, tangguh, dan mendapatkan kesuksesan dari visi misi yang telah dibangun. Maka bagaimana Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu segalanya, memberikan jalan, memberikan dorongan, isyarat, bahkan petunjuk untuk meraih itu semua. Kita mulai dengan Al-Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 142. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya mohon izin sedikit berdiri, mohon maafkan saya. Quran, surah ketiga. Saya coba tuliskan, maaf, ini kelihatan di sini Pak? Belum ya, saya tulis dulu baru kelihatan. Kalau kelihatan hebat nih ya, Masya Allah. Cuma di UPI belum kelihatan, dari tulis ya. Dari tulis belum sudah kelihatan. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 142. Kaidah umum. Ya, saya pelan-pelan. Baik, mari kita mulai. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah dapat meraih kesuksesan yang Anda harapkan? Dapat meraih target yang telah Anda tetapkan. Oke, jannah itu tidak selalu dipahami dengan surga. Asal kata jannah itu, asalnya satu keinginan, satu harapan tinggi, satu cita-cita yang ingin diraih tapi belum nampak di hadapan mata. Surga, kenapa surga disebut dengan jannah dalam bahasa Arab? Karena itu puncak keinginan tertinggi yang ingin kita raih, cuman belum kelihatan sekarang. Belum nampak. Sehingga orang Arab kalau menggambarkan seorang yang sukses dan ingin meraih kesuksesan itu dan belum dia dapatkan, dia sebut dengan jannah. Di zaman orang Arab dulu, itu kalau orang punya kebun anggur, ya, punya kebun-kebun yang indah, ada sungai-sungainya, mereka namakan dengan jannah. Kenapa? Karena kalau punya unta itu sudah biasa. Unta merah, unta yang hitam, unta yang paling hebat, itu belum disebut kaya, Pak. Bu. Orang yang sukses, yang kaya, yang sudah punya kebun. Karena mereka biasa dengan padang pasir. Padangnya luas, pasirnya luas, yang kelihatan pasir aja. Kalau ngelihat unta, sudah biasa, Pak. Yang nggak biasa itu ngelihat yang hijau-hijau. Makanya ketika ada yang punya yang hijau-hijau dengan buah yang sangat melimpah,
Itu mereka namakan jannah. Satu puncak yang belum kelihatan saat ini. Jannah. Jim, nun, ta. Oke. Dan menariknya dalam bahasa Arab, nanti ada seorang bernama Ibnu Jinni. Ibnu Jinni itu pakar bahasa, linguistik. Ya, Prof. Siab insya Allah sudah tahu itu. Ya, punya kitab namanya Al-Khasais. Di Al-Khasais ini diantaranya dibahas asal mula akal kalimat setiap hurufnya bahkan. Ya, kata beliau di antara penjabarannya, setiap ada huruf jim dengan nun dalam setiap kata bahasa Arab, itu pasti bermakna sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak. Jim dengan nun. Contoh, kalau kita keluarkan, ini jannah diartikan surga, sukses, ada jim dengan nun, belum tampak hadapan. Jin, kenapa disebut dengan jin? Ya, jin, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena memang fitrah jin itu ketika diciptakan nggak nampak dalam pandangan, tersembunyi. Lawannya disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau jin tersembunyi, ins itu nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang sedang keluar dari fitrahnya. Pasti sedang punya masalah itu. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, itu sedang error pasti itu. Pasti itu. Karena fitrah jin itu nggak nampak. Manusia fitrahnya tampak. Karena itu disebut ins, sesuatu yang tampak. Jadi kalau ada dosen misalnya suka sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, mahasiswa masuk kelas sembunyi-sembunyi, ya itu sama dengan bukan saya yang bilang, wakil rektor yang bilang. Itu sama dengan dia sedang punya masalah dalam hidupnya, sedang punya masalah, sedang ada yang salah, ada yang keluar dari fitrahnya. Suami pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, ada pintu depan, masuk lewat pintu belakang, buka handphone sembunyi-sembunyi, pasang tato sembunyi-sembunyi. Pasti sedang ada persoalan. Jin. Ibu dalam rahim ada janin. Jin. Nun. Kenapa janin disebut dengan janin? Karena sosok yang ada dalam rahim itu tidak nampak ke permukaan. Masih tersembunyi. Baru setelah kemudian dilahirkan, alhamdulillah, tapi masih tersembunyi ini. Baru setelah kemudian dilahirkan, baru kelihatan. Jadi setiap ada kata jim, nun, itu pasti sesuatu yang diharapkan atau yang menjadi objek belum tampak ke permukaan. Termasuk kesuksesan pun, kebahagiaan pun, harapan-harapan yang ingin diraih, itu dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan kalimat jim, nun, kemudian ditutup dengan sifat di akhirnya dengan ta, jannah. Sehingga jannah dalam Al-Quran tidak selalu diartikan dengan surga dalam konteks akhirat, tapi juga bisa berarti kesuksesan dalam kehidupan dunia. Kalau dalam konteks pendidikan yang ingin kita raih, kemudian kita detilkan pemahamannya, ini mohon maaf saya masuk dengan skala ilmiah, karena kita berada di lingkungan kampus. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda mudah? Apa begitu gampang ingin mewujudkan kesuksesan yang telah tadi ingin kita capai? Ingin jadi pelopor, ingin menjadi yang paling unggul, ingin menjadi yang paling bisa diteladani dalam aspek pendidikan misalnya. Apa mudah kemudian mewujudkan itu semua? Kata Allah, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi saya akan berikan jalannya. Bagaimana bisa mewujudkan apa yang kalian telah harapkan itu? Maka apa jalannya ya Allah? Teruskan ayatnya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Satu. Jika Anda ingin bisa mewujudkan nilai-nilai kesuksesan dalam setiap bidang yang telah Anda kerjakan itu, yang sedang Anda siapkan itu, maka syarat yang pertama kata Allah, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Syarat pertama, tidak akan pernah terwujud apa yang dicita-citakan itu kecuali yang pertama
Anda memiliki syarat kesungguhan dalam mewujudkannya. Serius. Sungguh-sungguh. Jadi kalau memang ingin sukses harus serius. Ingin mendapatkan apa yang diinginkan mesti serius. Ingin pintar, serius. Ingin kaya, serius. Ingin punya kedudukan, serius. Sungguh-sungguh. Tapi yang paling menarik, belum selesai kalimat ini. Dalam bahasa Arab, kata jahadu, kalau kita telusuri lagi akar katanya, ini keindahan bahasa Al-Quran, itu bersumber dari kata al-juhdu yang punya 3 turunan kata lagi. Di sini kemudian keseriusan itu diturunkan. Jadi kata ini asalnya berasal dari kata al-juhdu yang punya 3 turunan kata lagi, punya 3 turunan makna. Satu, disebut dengan ijtihad namanya. Ijtihad, kesungguhan merencanakan, membuat konsep. Rencana, mapping, peta. Sekarang UPI tadi membuat sebuah visi untuk ke depan menjadi universitas yang pelopor di bidang pendidikan. Unggul kemudian di bidang pendidikan. Allah balik tanya, konsepnya apa? Rencananya mana? Jangka panjangnya, jangka penengahnya, jangka pendeknya. Apa visi yang sedang Anda siapkan untuk mewujudkan itu? Mau pelopor di bidang apa pendidikannya? Apakah pendidikannya di eksaknya? Di sosialnya? Apakah pendidikannya masalah budayanya? Kata Allah, turunkan konsepnya. Perjelas kemudian keadaannya. Karena itulah khusus bagi umat Islam, itu Allah berikan jalan untuk memperjelas rencana-rencana hidup, bahkan dari ibadah yang dikerjakan. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh satu saja yang sering kita kerjakan setiap hari. Sholat misalnya. Banyak orang Islam sekarang, ketika menunaikan ibadah, ini ada sindiran halus tapi tajam dalam Al-Quran. Banyak yang ibadah, kata Allah, tapi tidak memahami apa yang dia kerjakan dalam ibadahnya. Saya ingin tanya sebentar. Jawab saja masing-masing dalam hati ya. Dari sekian ribu kita sholat sampai dengan sekarang, ruku dan sujud sekian ribu yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang kita lakukan. Sujud tidak paham yang kita ungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam menunaikan sholat kalau tidak mengerti yang dilakukan? Nah yang paling dahsyat, nama-nama waktu sholat saja, itu ada maknanya Pak, Bu. Itu diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat. Dan ketika dipraktekkan itu, Allahu Akbar, tidak pernah ada aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh para sahabat kecuali sukses di bidangnya masing-masing. Subuh, saya berikan contoh. Kenapa disebut dengan subuh? Bersumber dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Subuh. Asbah. Jadi ketika Anda dipanggil lewat sholat subuh itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memancar dari hati kita, respon, untuk merespon suara azan. Siap-siap kita sholat. Pancaran yang baik dari sumber jiwa kita disebut fajar namanya. Maka sholatnya disebut dengan sholat fajar. Ya, tadi dibacakan oleh qari kita, Quran surah ke-17, Al-Isra, ayat ke-78, paling kiri sebelah atas di Mushaf. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa salat pertama disebut dengan fajar? Fajar itu asalnya pancaran kebaikan yang bersumber dalam jiwa. Karena saat kita sedang tertidur, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba memancar dalam hati kita, memberikan pengingat kepada diri kita, cepat sudah azan, bangun. Pancaran itu yang positif disebut dengan fajar. Lawannya disebut dengan fujur namanya. Fujur. Jadi kalau fujur itu pancaran yang negatif. Misal, dari nafsu memancar kepada jiwa kita. Mengatakan kepada mata, mata, marah, melotot. Begitu dibisikkan oleh nafsu kita, itu pancarannya disebut fujur namanya. Mengalir ke mata, jadi melotot. Mengalir ke tangan, ingin memukul. Pancaran keburukan yang datang lewat nafsu disebut fujur. Diterangkan di Quran surah 91, ayat 7-8.
Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pancaran keburukan disebut dengan fujur, pancaran kebaikan disebut dengan fajar. Tapi waktunya disebut dengan subuh. Asbah. Yang siap dengan rencana. Seakan-akan Allah mengatakan begini, hei, orang-orang yang sudah beriman, datang ke sini. Apa yang sudah kamu siapkan untuk kau kerjakan di hari ini? Jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang Anda lakukan? Jam 9 apa yang Anda kerjakan? Sore nanti mau mengerjakan apa? Siapkan rencanamu, datang kepadaku, mohon kepadaku untuk dimudahkan semua rencana itu. Makanya dibuka dengan sholat supaya kita meminta kepada Allah, mudahkanlah ya Allah semua urusan kami di hari ini. Itu konsepnya. Berapa banyak umat Islam yang datang ke sholat subuh, tapi hanya sekedar mengerjakan ibadah formalitas saja. Sholat, jamaah, pulang. Sholat, salam, pulang. Berapa rencana yang akan dieksekusi di hari itu? Silahkan cek. Apalagi kalau levelnya ingin kita naikkan. Dalam bentuk institusi, UPI punya ingin capaian. Berapa tahun ke depan? 2 tahunkah? 3 tahunkah? 4 tahunkah? Allah balik tanya, rencananya apa? Visinya apa? Turunannya apa? Nah, setelah semuanya siap, maka muncul yang kedua. Komitmen untuk mewujudkan rencana itu melalui turunan-turunan aksinya. Maka disebut dengan jihad namanya. Yang pertama ijtihad. Yang kedua jihad. Perjuangan fisik. Actionnya. Aksinya. Eksekusi dari konsep yang telah disiapkan. Jangan sampai kata Allah, Anda pandai membuat konsep, hanya jadi konseptor saja. Saya mau rencana malam ini tahajud. Oke, jam berapa kata Allah? Jam 3. Bagaimana mewujudkan eksekusi itu? Baik, saya pasang alarm. Supaya bisa bangun jam 3, alarm jadi jam 2:04. 3 kali, jam 2:30, jam 2:45. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap. Tapi nggak apa-apa ketika rencana dibuat, eksekusi itu, bangun. Jadi begitu alarmnya bunyi, Anda bangun. Siapkan. Jadi jangan sampai konsepnya ada, tapi tidak ada kemampuan mengeksekusi itu. Perjuangan fisik untuk mewujudkan sesuatu disebut dengan jihad. Karena itu jihad babnya luas, Pak, Bu. Oh, hati-hati nih, saya ingatkan nih. Ada sekarang ajakan-ajakan jihad, tapi ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Jangan diikuti. Awas hati-hati. Jihad tidak selalu identik dengan bom, senjata. Jihad itu bukan menyerang orang. Jihad bukan melukai orang. Bahkan dalam konteks peperangan pun bukan memerangi orang. Tapi membela ketika diserang. Masa diam saja? Negara diserang, kita bela. Niatkan karena Allah. Itu jihad. Makanya Syekh Hashim bin Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad. Tapi konteksnya pembelaan negara. Dia bukan menyerang orang. Saya pernah ditanya itu waktu kejadian bom Tamrin, Pak. Saya sedang di Lampung, Pak Kapolsek. Langsung ada pertanyaan tuh. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Konsepnya lain. Jihad itu luas maknanya. Seorang ibu yang tengah mengandung, kemudian dia merawat kandungan dengan baik, sampai dia melahirkan, itu jihad. Seorang ayah yang tengah mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah, itu jihadnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34. Adik-adik yang di kampus yang sedang belajar, termasuk teman-teman dosen yang mengajar, itu kalau benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu jihad, Pak. Bahkan Allah turunkan ayat khusus, Quran surah ke-9 ayat 122. Kata Allah, hei, jangan semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti ada sebagian dari Anda yang meluangkan waktunya khusus di bidang pendidikan untuk belajar dan mengajar. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya masyarakat itu pintar, kata Allah.
supaya berkembang, supaya bisa membangun, supaya makmur. Balik lagi mereka ke masyarakat dan mengamalkan ilmunya. Jihad. Jadi kalau tadi kita katakan UPI ingin menjadi kampus yang unggul, pelopor di bidang pendidikan, buat konsepnya, dan bikin tim untuk mengeksekusi itu semua. Sinergikan keseluruhannya. Yang terakhir, yang bagian ketiga, mujahadah. Ini yang tidak mudah. Mujahadah. Perjuangan melawan gejolak emosional, psikis. Kadang-kadang turun naik, Pak Rektor, konsep sudah ada nih, siap kita eksekusi. Dananya bagaimana Pak? Ah, di situ masalahnya. Malas lagi turun. Ah, tiba-tiba muncul semangat yang kurang. Tiba-tiba pesimis. Ini nggak mungkin nih, nggak mungkin, mustahil nih. Ah, kalau sudah kita rencanakan, siap dieksekusi, maka kata Allah perangi segala perasaan yang negatif dalam diri kita supaya apa yang telah kita konsep maksimal kita lalui. Ya, Ibu kenal Siti Hajar, Bu? Nah, bagus. Kenal di mana, Ibu? Baik, tapi agak lumayan lah ya. Di sini agak kenal Sayyidah Hajar. Saya pernah ke Sukabumi, itu ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal Ustaz. Luar biasa saya bilang. Bu, Pak, Sayyidah Hajar itu kan ibundanya Nabi Ismail ya, alaihissalam. Itu kakek Nabi yang ke-29, Nabi Ismail. Nah, kalau kita urutkan, nyampe ke Nabi Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. Ya, coba ulangi. Oke. Ismail. Baik. Ini kan kisahnya populer sekali. Populer sekali. Quran surah ke-14 ayat 7. Kata Nabi Ibrahim, saya tinggalkan istri dan anak saya ini biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Saya tinggalkan, ya Allah, istri dan anakku ini masih merah bayinya di satu tempat di lembah yang tanaman pun tandus, air nggak ada. Nggak ada air. Tapi perhatikan bagaimana keyakinan beliau kepada Allah. Ketika ditinggalkan, istrinya bertanya, "Ahadza min amrillah?" Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa jawab istrinya? Sepanjang ini perintah Allah, mustahil Allah menyia-nyiakan saya. Konsepnya sudah jelas. Tinggal di sini, berjuang hadapi situasi, nanti Allah akan turunkan pertolongan. Mulai eksekusi. Ahadza min amrillah, ini perintah Allah? Ya. Sepanjang perintah Allah, sepanjang ini baik, pasti ada jalan mewujudkannya. Maka beliau membuang semua pikiran-pikiran negatif dalam benaknya. Menyaring sesuatu yang kotor, sehingga yang muncul yang bersihnya saja, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tasfiyah namanya. Tasfiyah. Hasilnya disebut sofa. Orang yang disebut sufi. Karena itu sufi itu, ya sebetulnya bukan orang yang pergi ke gunung, 40 hari nggak pulang-pulang, gitu kan. Atau 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang-pulang, gitu kan. Bukan. Ya, sufi itu asalnya orang yang beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan syariat, yang dengan tuntunan itu membuat dia bisa membersihkan yang kotor-kotor dalam dirinya. Salat, dengan salatnya bagus, sumber buruknya hilang, fahsya dan mungkar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah ke-29 ayat 45, "Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar." Kata Allah, kalau seorang sholatnya benar, pasti sufi, dia bersih, hilang sumber kotornya. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Di muka bumi ini cuma 2 sumber keburukan. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, LGBT, ya, awal kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat mengerjakan yang fahsya, mustahil itu. Ya, kalau mahasiswa UPI yang muslim sholat, cukup selesai itu. Ya, nggak ada yang tergerak kepada pornografi. LGBT nggak akan ada. Makanya LGBT yang homo misalnya nggak bisa jadi imam sholat.
Ya, nggak bisa, khawatir mempengaruhi makmum salah satunya. Jadi begitu takbir, Allah, makmum bubar. Konteksnya hilang. Baik, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Korupsi dikonsep oleh pikiran, maaf, mungkar. Nyontek mahasiswa tuh, mungkar. Hati-hati. Cari kunci jawaban sebelum ujian, mungkar. Awas. Makanya mustahil, kalau ada mahasiswa sholat, mustahil mengerjakan yang mungkar. Tanda tangan, proyek yang tidak jelas, mungkar. Pak, ijazah tanda tangan, Pak. Apa ini? Ah, Pak, fee-nya lumayan, Pak. Tapi nggak benar. Tapi fee-nya 10 juta, Pak. Jangan. Saya tidak mau. Saya sholat. Jari orang sholat tidak akan berbuat maksiat. Masya Allah. Perbaiki, balik lagi. Kok masih sama? Fee-nya naik, Pak, 100 juta katanya. Waduh, sebentar saya istikharah dulu. Gak boleh ada istikharah dalam maksiat. Gak bisa. Makanya saya yakin Bapak Prosek nih, kalau orang Islam tuh sholatnya benar aja. Wah, polisi tenang banget deh pokoknya. Tinggal minum teh, kopi. Di jalan gak kena yang melanggar lalu lintas. Ini kadang-kadang ke pengajian aja bermasalah. Jalan, lampu merah dilewatin. Ya polisi tunaikan tugas, berhenti. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Kamu tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilewat? Saya tidak tahu, ada Bapak. Ini sufi. Saya kembalikan ke sini. Di Sayyidah Hajar itu, begitu beliau kemudian menghilangkan segala pikiran-pikiran negatifnya, jauhkan. Yang pesimis, jauhkan. Hambatan dipahami sebagai tantangan. Kalau hambatan terhambat, kalau tantangan kita hadapi. Maka beliau kemudian naik ke atas bukit dengan pikiran itu. Maka bukitnya sampai sekarang disebut dengan Bukit Sofa. Berharap mendapatkan apa yang tadi seperti kita inginkan. Menjadi pelopor, unggul. Beliau harapannya sederhana. Saya punya keinginan yang ingin diraih. Marwah. Sesuatu yang mengangkat kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Marwah. Maka dikejar. Turun dari bukit. Jalan. Di tengah-tengah melihat seperti ada harapan. Dikejar. Dipercepat jalannya. Sampai dekat-dekat agak ragu. Tapi diyakinkan lagi. Lihat dulu. Barangkali benar. Naik lagi ke atas. Sampai di atas ternyata cuma oase. Wah, tidak ada. Balik lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai 7 kali, Pak. Barangkali memang harus seperti itu kadang perjuangannya. Konsepnya sudah ada, perjuangan siap dilakukan, kadang-kadang kita ada di atas, tapi kadang-kadang turun. Kadang-kadang mesti dikejar peluangnya, sampai di sana ternyata nggak jadi. Nggak apa-apa, kejar. Mungkin tidak dari jalan yang ini, dari jalan yang lain Allah akan berikan kemudian apa yang kita harapkan sepanjang usaha kita maksimal dikerjakan. Maka apa yang terjadi ketika sampai di Marwah yang ke-7 kali? Malaikat kemudian turun, malaikat Jibril. Allahu Akbar. Memberikan gerakan kepada kakinya Ismail. Anak kalau kehausan, itu otomatis tangan kaki pasti bergerak. Minta minum. Ismail disimpan di tanah. Ibunya mencari air. Kaki bergerak, nggak keluar Pak airnya. Tapi ketika berusaha maksimal sampai 7 kali itu, naik, sampai kemudian di atasnya, tiba-tiba turunlah ridha Allah. Malaikat turun, menggerakkan kemudian dengan sayapnya dihantamkan kepada tanah itu. Bum, keluarlah air. Ibunya mendengar teriakan berbeda dengan sebelumnya. Suara terdengar lain. Maka dikejar kepada anaknya, ketemulah air. Kata ibunya, zam, 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 zam. Berhenti. Kumpul, jangan pernah berhenti. Kumpul, jangan pernah berhenti. Kumpul, jangan pernah berhenti. Perhatikan kalimatnya indah sekali. Beliau tidak mengatakan ijma, ijma, ijma. Datang, datang, kumpul, kumpul. Karena ijma itu bisa berarti datang dan selesai. Datang, selesai. Tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang, air itu disebut dengan zam-zam yang terkumpul dan tak pernah berhenti. Boleh jadi apa yang kita kerjakan sekarang, Pak, Ibu, mungkin kita dapat bagian dari pondasinya, tapi hasilnya akan selalu berlanjut tanpa pernah berhenti bagi generasi yang akan datang. 7 kali itu bukan harus diartikan 7, Pak. Ustaz, saya udah usaha 7 kali kirim proposal, nggak dapat, bukan. 7
7 itu kalau di Arab, angka 7, angka 40, angka 20, itu gambaran banyak. Sampai terwujud apa yang diharapkan itu. Gini, pusing 7 keliling. Apakah harus keliling 7 kali komplek UPI sampai pusing? Tidak ya? Nah, itu gambarannya. Maka kembalikan kepada yang tadi, ketika kemudian kita sudah punya konsep untuk mewujudkan itu, eksekusi dengan kekuatan maksimal yang kita miliki, maka pasti di tengah-tengah itu akan ada diskusi-diskusi. Ada tantangan-tantangan yang boleh jadi dengan itu akan menurunkan semangat kita untuk mewujudkan apa yang telah kita siapkan. Maka hadapi semua itu. Yang terakhir, kata Allah, wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menjalaninya. Sabar itu kalimat yang mudah diucapkan, Pak, tapi sulit kemudian untuk dieksekusi. Sabar. Sekarang kalimat-kalimat baik ini bahkan banyak dipakai pelaku maksiat, Pak. Saya kadang-kadang suka aneh juga orang sekarang. Berbuat baik kok nggak sabar. Orang berbuat maksiat aja sabar. Ada 3 pencuri motor. Yang satu bosnya, yang kedua trainernya, yang ketiga anak baru diajarin. Kecepatan nyurinya harus 1 detik, paling lama 2 detik. Dia praktik udah 3 detik belum kebuka juga. Bos gimana nih? Belum kebuka. Kata bosnya, sabar. Anda bayangkan. Sekarang pencuri sabar, Pak. Sekarang penipu sabar. Penjahat sabar. Jadi kalau orang berbuat kriminal saja sabar, kenapa kita berbuat baik tidak sabar? Orang nungguin bola malam-malam bisa sabar. Kenapa Anda tahajud gak sabar? Orang mengonsep yang buruk sabar. Kenapa kita mengonsep yang baik gak sabar? Menang. Menangis ujungnya. Kalah 5-0. Tapi gak apa-apa. Belajar lagi. Wujudkan lagi. Jadi. Jepang kalau nggak kalah-kalah nggak akan mungkin masuk Piala Dunia seperti sekarang. Korea kalau nggak belajar dari Jepang, belajar, saingi. Itu anak kecil dari TK tuh. Begitu keluar ingin masuk ke TK-nya, langsung dikatakan, kalahkan Nippon. Kalau Jepang bikin ini, kita bikin ini. Jepang bikin Honda, kita bikin Hyundai itu Hyundai bahasa Koreanya. Bikin, sampai sekarang maju dia. Ya, luar biasa. Nah, itu yang punya konsepnya kita. Ini poinnya. Nah sekarang, bagaimana mengeksekusi ini dengan turunan yang detailnya, maka ini tidak cukup menjadi sekedar konsep, kata Allah, mesti ada poin-poin penekanan, yang dengan penekanan itu akan maksimal kita kemudian mengeksekusi ini semua. Ini diturunkan lagi menjadi 3 poin utama. Barangkali saya akan cukupkan nanti pada 3 poin ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bawa di kesempatan siang hari ini. 1. Dari sini, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ini 142, yang ini Quran surah 2 ayatnya 214. Kalimat awalnya sama, Pak. Bu. Jadi kalau yang di 142 am hasibtum an tadkhulul jannah, di sini pun am hasibtum an tadkhulul jannah. Perhatikan ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah Anda duga Anda bisa begitu mudah mendapatkan kesuksesan yang ingin diraih, menjadi pelopor kampus yang unggul? Apakah mudah diwujudkan itu? Sekarang mari kita lihat terusannya. Walamma, sudah? Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah mudah Anda bisa mendapatkan kesuksesan yang ingin diraih? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara Anda belum belajar dari orang-orang sukses yang pernah meraih itu sebelum Anda. Meminta kita tadi banding. Belajar dari orang-orang dulu. Yuk lihat kampus-kampus yang lain, siapa yang sudah lebih dulu maju? Dalam negeri kah? Di luar negeri kah? UPI kirim utusan misalnya kemana? Yang maju sekarang. Kalau di Arab ada yang maju pergi ke Arab. Amerika ada yang maju pergi ke Amerika. Eropa ada yang maju pergi ke Eropa.
Bukankah Nabi dalam situasi perang Badar itu, di antara tawanannya diminta oleh Nabi untuk mengajarkan masyarakat muslim? Bukankah mereka ada yang Yahudi? Bukankah ada yang Nasrani? Bukankah ada yang Yunani kemudian diambil ilmunya? Boleh terbuka. Ilmu itu boleh terbuka, silahkan. Dari manapun bisa kita ambil. Makanya kata Allah, kalau Anda ingin sukses, apalagi ingin mendapatkan surga, ya belajar dari orang-orang dulu. Ahli surga dulu tuh berjuangnya luar biasa. Bilal bagaimana perjuangannya? Ammar bin Yasir bagaimana perjuangannya? Hudzaifah al-Yamani bagaimana perjuangannya? Mereka berjuang dengan sangat maksimal. Ada yang dengan hartanya. Nabi katakan, kita akan berjuang, siapa yang mau nyumbang? Utsman mengatakan, ya Rasulullah, ini saya nyumbang. Umar berkata, ya Rasulullah, berapa butuhnya? Kata Nabi, sekian. Kata Umar, ini setengah harta saya. Dikira paling hebat, ternyata datang Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, berapa butuhnya? Sekian. Ini semua harta saya. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasulahu. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Total. Anda berharap surga. Orang-orang dulu berjuang dengan maksimal. Sementara Anda berharap mendapatkannya tanpa perjuangan. Mustahil. Kata Allah, keluarkan. Karena itu Imam Al-Bukhari itu membuat kitab. Kitab sahihnya itu tidak banyak orang tahu. Itu bukan bacaan biasa, Pak. Tapi menurunkan biniat kehidupan di masa Nabi untuk kita ikuti dari sekarang. Dan nilainya terbuka. Makanya judul kitabnya, apa judul kitab Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari? Bukan Sahih Al-Bukhari. Judul kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul kitab. Ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kalau ada ulama menulis kitab, itu pasti ada makna di balik judul kitab itu. Pelajari dulu. Kenapa Bulughul Maram disebut Bulughul Maram? Ya, kenapa kemudian ada kitab Bidayatul Mujtahid? Al-Jami' As-Sahih, kata beliau, kitab ini berisi kumpulan panduan-panduan hidup yang umum sifatnya. Jami dalam ilmu hadis. Kalau khusus untuk ibadah disebut sunan namanya. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Kalau khusus untuk mendapatkan referensi hadis siapa yang meriwayatkan, musnad namanya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berapa hadisnya? Ibnu Abbas berapa hadisnya? Musnad namanya. Kalau Anda ingin mencari hadis, susah nyarinya di mana? Keluarkan satu hurufnya, lacak di satu kitab, Mu'jam namanya. Jami', kitab yang mencakup tuntunan kehidupan yang umum sifatnya. Sahih, semuanya saya validasi dengan benar, kata Al-Bukhari. Dari mana kitab ini bersumber? Langsung dari tuntunan kehidupan Rasulullah SAW saat membimbing para sahabatnya. Bu, Pak, sahabat Nabi itu ada 12.000 jumlahnya. Dari 12.000 itu ada yang jadi panglima. Dan itu 38 panglima di masa Nabi. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bayangkan. Bagaimana bisa mendapatkan kualitas seperti itu? Maka ada nanti kitabnya. Diurutkan. Imam Al-Bukhari membuat 97 bab. Ada babul kitabul imarah, bab tentang pemerintahan. Bagaimana menata dengan baik, bagaimana membebaskan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Saya sedang diskusi dengan beberapa kepala daerah untuk menurunkan konsep ini. Dengan menggunakan konsep ini 3 tahun selesai kemiskinan. Dan dibuktikan di beberapa tempat. Itu di copy paste di beberapa negara di Eropa. Ada kitab lagi, kitabul ilmi, kitab pengetahuan, Pak. Turunan hadisnya ada. Bagaimana menjadikan orang cepat paham, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di dunia pendidikan, ada di situ semua. Meningkatkan kecerdasan. Sekarang yang research itu di luar, Pak. Yang meresearch Al-Baqarah ayat 31, University of California. Saya tanggal 24 mau ke London, mau ke Inggris. Itu ada penelitian bahkan sekarang dari Inggris munculnya. Orang yang hafal Al-Quran dengan cara menghafalnya benar, maka kecerdasannya akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Karena dia sudah menghafalkan 52.000 kosakata dengan benar, maka akan terbuka kemudahan untuk menghafal kosakata yang lainnya. Yang riset di luar. Ada tentang kedokteran. Ada bab bisnis. Kita keluarkan itu semua. Turunkan. Nah, yang paling menarik, di masa Nabi itu semua passionnya beda-beda. Ada yang di bidang pendidikan, Ali bin Abi Thalib. Ada.
Siapa lagi? Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, ada. Mereka meriwayatkan banyak hadis. Itu konsep itu bisa kita bawa. Seperti apa sih Ali bin Abi Thalib? Maaf, orang kebanyakan hanya tahu ahli hadis, ahli Quran. Ternyata beliau pun pakar di bidang matematika. Silahkan Anda cari buku, kitab, namanya Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Al-Jawahari. Itu kitab tafsir yang khusus membahas tentang ranah ilmiah sains dalam Al-Quran. Yang paling bagus sekarang dibuat. Di bagian terakhir, jilid terakhir, itu ditunjukkan bagaimana kemampuan matematika sahabat Ali bin Abi Thalib. Matematika Quran. Ada sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, ya, ini istri saya selingkuh," katanya. Ada pengaduan. Istrinya mengatakan, "Saya tidak selingkuh. Ini buktinya kamu baru 6 bulan sudah melahirkan. Normalnya kan bukan 6 bulan, 9 bulan," katanya. Ini 6 bulan. Kata Ali, "Bersumpahlah dengan nama Allah kepada istrinya. Apakah benar kau selingkuh?" Kata istri, "Wallahi, mazana itu saya tidak berzina, saya nggak selingkuh." Kata Ali, "Ya kalau sudah bersumpah, ya udah kamu benar." Suami perempuan itu kaget. "Masa benar Ali? Nggak bisa begitu." "Hei, apa engkau tidak tahu firman Allah disebutkanlah Quran surah ke-46 ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Seorang perempuan yang mengandung dan menyusui itu paling minimal 30 bulan jumlahnya. Kemudian disebutkan Quran surah ke-31 ayat ke-14. Orang perempuan yang menyusui itu wa fisaluhu fi amain, khusus menyusui saja kalau maksimal 2 tahun namanya. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Kalau menyusui dan mengandung itu 30 bulan, menyusui saja kemudian 24 bulan, maka sisanya 6 bulan. Inilah yang disebut kelahiran prematur, kata Ali bin Abi Thalib. Dari visi Ali ini muncul sahabat-sahabat kemudian menganalisis Al-Quran. Mereka belajar dari perjalanan Ali bin Abi Thalib, belajar dari Ibnu Abbas, maka muncullah kemudian orang-orang hebat di kemudian hari. Siapa di antaranya? Jabir bin Hayyan, Pak. Teman-teman yang di bagian kimia, penemu kimia itu orang Islam namanya Jabir bin Hayyan. Yang karyanya kelak diikuti oleh orang-orang setelahnya di Eropa. Dan orang Eropa nggak salah, karena dia mengamalkan apa yang dikatakan Quran. Apa yang dikatakan? Belajar dari orang dulu. Di bawah karyanya, dia gali. Apa yang dikatakan Jabir bin Hayyan? Dia baca surah ke-57 Al-Hadid saat sedang tilawah Al-Quran sampai ke ayat 25 dan 26. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi dari langit. Besi dari langit. Sekarang bukti nyatanya ada di Museum Geologi di Bandung ini. Saya pernah masuk ke sana, ada meteor itu yang ternyata salah satunya dari besi itu. Ya, materialnya. Dibawa besi ke laboratorium beliau, punya lab, dianalisis, dikeluarkan sampai ke partikel terkecilnya, sampai ke atomnya. Dari situ ditemukan, oh ini unsur besi, ini. Hasil karyanya dibawa oleh orang Eropa, disebutkan dengan nomor atom, diberikan simbolnya, Fe, ferrum. F besar, E kecil, ferrum. Berapa nomor atom besi? 26. Ya, bukankah atom itu punya isotop untuk menjaga kestabilan atomnya? Isotop atom itu kan untuk besi Fe ada 4. 55, 56, 57, 58. Saya dulu belajar kimia, saya masih ingat. Yang paling stabil untuk menjaga kestabilan atom besi itu nomor 57. Surah 57 ayat ke-25 sampai 26. Al-Hadid. Dulu orang begitu, kaji dapat pengetahuan baru, Makanya kata Ibnu Sirin atau Ibnu Arabi mengatakan, kun aliman wa amilan wa muallima. Orang yang hebat itu orang yang belajar. Dari belajar itu dia amalkan. Dari amalan itu dia share dengan orang lain, dia mengajar. Itu orang hebat. Makanya ulama dulu itu, penemu-penemu dulu selalu punya penemuan baru. Kalau bisa arahkan Pak Warek. Walaupun cuma skripsi, usahakan penemuan baru. Skripsi, tesis, apalagi disertasi. Jangan pernah terima disertasi, saran saya, kecuali hal yang baru. Untuk apa ikuti karya yang sudah ada? Bikin yang baru, riset, kemudian alurkan dalam kehidupan. Dulu orang jahiliyah cuma bikin syair, Pak. Ya, maaf, syairnya sederhana. Cuma lihat orang-orang bikin syair, kifanab min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa baina dakhuli fahaumali. Muncul orang Islam, masuk Islam, dianalisis. Ketika dianalisis, jadi rumus, jadi ilmu.
ilmu untuk membuat kasidah. Bukan cuma kasidah, dari situ dibuat dasar keilmuan untuk mempelajari turunan disiplin ilmu yang lain. Supaya mudah ilmu-ilmu itu dibuat kaidah gramatikal, dibuat dalam bentuk syair untuk dihafalkan. Muncullah alfiyah di ilmu nahwu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqib wasbun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wa hibu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biya kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadim liswin tajizu hasal bi ta'fa'alti atat wa ya'if'ali wa nunik balana fi'lun janjali. Itu kalau Anda hafal itu, Anda menguasai kaidah bahasa Arab dan bisa berbicara dan bisa diketahui di 26 negara. Cuman hafal itu. Asalnya nggak ada nilainya. Sautu safiril bulbuli ayaja qalbi tamili al-ma'u wa zahrul ma'a ma zahril lahdul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghazailun aqayqali qataftuhu min al-batin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghadamu harwili wal walad wali wa wali faqultu la tuwali fa bainul ali qala tahu hina kadzain wa zidul muqali kahatan ka kailali tabuli. Asalnya enggak ada nilainya. Coba ulangi. Nggak ada maknanya, tapi ketika Islam datang diberikan makna. Orang Islam itu mesti begitu. Ini ada teori nih, apa? Kayaknya kurang nih maknanya. Datang, Anda gali, temukan hal yang manfaat dari situ. Ketika ditinggalkan, orang Barat ambil lagi, kembali lagi ke musik. Muncullah notasi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, Fis, C, D, A, Fis, G, A, B, Cis. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam kunci F, A minor, jadi G dan sebagainya, judi, treng. Balik lagi. Kita harus punya visi, lihat orang dulu. Oke, kembalikan kepada yang tadi. Ayo research, studi banding. Bisa dibanding ke sini. Banyak Pak, Al-Azhar bagus Pak. Ya, kalau Anda mau mengambil kurikulum di dunia Islamnya, banyak kok. Mereka punya tinjauan-tinjauan keislaman juga. Saya Desember diterima di Al-Azhar. Kalau UPI nanti mau berkenan, ingin diusulkan apa yang kira-kira bisa disinergikan, silahkan. Ya, saya tadi kemarin, saya bersama 4 orang utusan Al-Azhar. Kami terima dari Kementerian Luar Negerinya, dari kedutaannya, itu sampai berbicara ke aspek yang lebih luas lagi. Tadi malam Ahad yang lalu, saya di pesantren di Garut, memberikan ceramah, ada hadir guru-guru sains, termasuk guru kimia. Bahkan Al-Azhar itu punya konsep tafsir ilmi. Sekarang sedang bikin makalah, mengeluarkan ayat-ayat Quran terkait dengan kimia. Itu. Ada nilainya. Misal untuk yang Muslim, yang lainnya lagi, buka lagi silakan ke Harvard, ke Oxford, kemana, ke Sorbonne dan sebagainya. Dapatkan informasinya, gali, terapkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tapi itu enggak mudah. Masathumul ba'sa. Tapi kalau Anda ingin eksekusi itu, pasti Anda akan berhadapan dengan tantangan. Petakan dulu tantangannya. Mau ke Amerika, tantangan pertama tiket. Biaya research. Klasik gitu di Indonesia, research butuh biaya, ya bahan, kajian, pakar dan sebagainya. Siapin, gak apa-apa. Yang paling dahsyat kata Al-Quran itu nanti selesaikan. Sekarang petakan dulu. 1, kata Allah ba'sa, tantangan yang ringan. Dibagi 3 oleh Quran. Saya hapus dulu ya. Insyaallah. Saya udah 4 kali kesini nih. Alhamdulillah. Datang sendiri, merangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Hadirin unggul, masuk surga. Oke, lihat sini. 1, ada ba'sa. Ini. Dari kata ba'sun. Oke. Kedua, dharra. Dari kata dhurrun. Yang ketiga, zilzal. Wa zulzilu. Ini sudah 1 kata. Ini Pak, menarik sekali konsepnya. Kata Allah, ketika Anda akan memulai mengeksekusi sesuatu, Anda pasti akan menghadapi tantangan. Tantangan itu petakan pada 3 bagian. Ada 3 hal. Pertama, ba'sa. Asalnya dari kata ba'sun, sesuatu yang ringan, yang gak banyak berdampak. Tuh. Kalau bahasa singkat begini, kalau saya contohkan sederhananya. Ini saya mau ke masjid nih. Ya. Begitu mau berangkat dikasih hujan rintik-rintik kecil. Shower. Hujan turun. Baik, ini kan baru tantangan kecil. Anda berangkat pun nggak berpengaruh.
Maka orang Arab itu mengatakan, kalau nggak banyak pengaruhnya, orang Arab akan mengatakan la ba'sa. Ah, ini biasa kecil ini. La ba'sa. La ba'sa. Biasa. Orang Indonesia nggak usah panjang-panjang, lewat. Labas. La ba'sa. Ini biasa. Anda mau kerja pertama kali, pasti ada tantangan. Kapolsek mulai tugas, pasti ada tantangan di depan. Dosen mulai bertugas, ada tantangan, nggak apa-apa. Kalau yang ringan-ringan, yang nggak usah kita pikirkan, jangan banyak dipikirin. Kadang-kadang hujan belum turun, udah bikin status. Bandung panas, oi. Emang kenapa? Nggak akan merubah situasi. Macet, macet aja bikin status. Macet ya baca. Macet belajar, macet dengerin Quran, selesai. Ini macet aja bikin status. Dosen itu tidak seperti yang aku kira. Datang konsultasi belajar, selesai. Udah, ini banyak orang sekarang berdoa aja di Facebook, coba. Berdoa di Facebook. Kalau setuju, aminkan ya. Ini tantangan ringan kita petakan. Ya. Jadi kalau Anda pada yang ringan aja belum bisa mengatasi, maka bagaimana mencapai cita-cita yang besar? Orang besar itu tantangannya besar, orang kecil itu kecil. Jadi kalau Anda pengen besar, tantangan kecil nggak terlewati, Anda sebetulnya masih kecil. Hujan rintik-rintik, shower masih kecil aja. Mau ke masjid masih pikir-pikir. Papa, kenapa nggak ke masjid? Hujan mah, kan cuman kecil, ada payung. Takut riak. Takut riak. Oke, kita akan terjadi perdebatan. Ini nggak mungkin, Pak. Itu kan belum terjadi. Jangan dibilang nggak mungkin dulu. Itu kecil. Langkan dulu. Selanjutnya ini, turun. Ini sudah gangguan fisik, Pak. Fisik. Hujannya mulai besar, deras, kena ke fisik, mulai basah, dan sebagainya. Pertengahan di jalan, ternyata kelihatan tantangan tidak mudah. Kadang-kadang kelihatan berhasil atau enggak nih, gitu kan? Tengah-tengah, mulai ada pekerjaan fisik mulai meluas. Harus bolak-balik siang malam, sampai kadang-kadang begadang, sampai ke mau tahajud juga, masih ada pekerjaan, itu biasa, nggak apa-apa. Orang dulu juga begitu. Nabi aja yang sudah jamin surga, itu tahajudnya sampai bengkak kakinya. Ternyata dicek rakaatnya itu di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah di kitab dari Sayyidah Aisyah, itu ternyata rakaat pertamanya aja sudah 5 juz 4 halaman. Pernah 3 orang sahabat pengen ikutan, datang ke Sayyidah Aisyah. Mereka bertanya bagaimana salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya panjang dan bagusnya. Bagus, panjang. Penasaran. Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, ya satu lagi ada Ubay bin Ka'ab. Di belakang Nabi sholat. Benar, bagus, enak sholat. Kata mereka nggak ada sholat paling enak kecuali di belakang Nabi. Di kalau berhenti di ayat doa, berdoa, nikmat sholatnya. Cuman nggak kerasa, ternyata dikira selesai Al-Baqarah ruku, itu nyambung Ali Imran. Ali Imran ruku, nyambung An-Nisa. Begitu selesai An-Nisa 176 ayat 5 juz 4 halaman baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi, Pak. Nabi itu. Jadi, berjuang itu biasa, capek itu biasa. Ada saatnya kita menikmati dan memanen apa yang telah kita tenun itu. Biasa. Nabi ahli surga, sholat sampai kaki bengkak. Anda pengen ke surga, malam bangun mata bengkak, sholat aja belum. Darah. Terakhir zilzal. Zilzal itu asalnya gempa, Pak. Bahasa tekstualnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa. Ya, kalau dalam konteks ujian, artinya ujian yang kadang menggoyahkan hati kita. Ini benar atau tidak ya? Kadang-kadang ada tekanan. Ya, kenapa harus saya? Kadang ada orang yang berkata, kata Allah, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sampai ada orang yang berkata, ya Allah, kapan ini selesai? Itu fitrah biasa. Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Anda yang ingin. It's honor for you. Ini kehormatan untukmu. La yukallifullahu nafsan illa. Mustahil Allah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya kalau Upi memiliki tantangan itu, memang cuma Upi yang sanggup, yang lain tidak. Cuma Upi yang sanggup. Sama juga dengan yang lain. Kalau yang lain punya ujian, artinya Anda yang mampu, yang lain tidak. Sama dengan hadirin sekarang, kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun, artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain nggak sanggup.
Makanya Adi Hidayat tidak diberikan beban itu. Anda yang diberikan karena Anda yang sanggup. Mustahil Allah menguji kalau Anda nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa. Dan tidak harus bikin status. Memang cuma saya yang sanggup. Oke. Baik. Ini gambarannya. Kemudian yang terakhir, kalau kita masih juga capek berjuang dan belum tampak hasilnya, kata Allah, yakinkan pada dirimu, ala inna nasrallahi qarib. Satu saat tidak akan pernah ada usaha yang sia-sia. Pasti akan ada sesuatu yang kita dapatkan dari situ. Walaupun mungkin hasilnya bisa jadi penemuan yang baru yang tidak terkait erat dengan apa yang telah kita konsep itu. Selalu begitu. Tiba-tiba pengen cari sepatu bagus, belok sini ketemunya di Cibaduyut. Niat beli sepatu ketemunya tas. Ternyata tas ini kita butuhkan kemudian. Itu biasa. Itu biasa dalam kehidupan. Baik, yang terakhir sebagai penutup, tidak akan pernah tereksekusi dengan baik kecuali ada satu pertolongan yang sifatnya mutlak, tak punya hambatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung kepada makhluk, bergantung pada manusia, biasanya banyak kecewanya. Maka sejak wahyu pertama diturunkan, Allah memberikan kaidah kepada Rasulullah SAW untuk membawa misi paling berat dalam kehidupan. Misi Nabi itu paling besar. Jadi ini pelajaran buat kita, kalau ada beban paling besar, paling berat yang kita pegang, maka kaidah pertamanya, lakukan seperti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi. Ketika Anda eksekusi itu, maka selebihnya Allah yang akan selesaikan semuanya. Apa kalimatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak banyak orang tahu ayat ini turun satu ayat setelah sebelumnya di satu kalimat diturunkan dan Nabi mengatakan tidak bisa. Kalimat pertamanya bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat pertamanya Iqra. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa. Di ilmu nahwu itu ada ma qara'tu, ada ma'ana biqari. Kalau ma qara'tu itu standar, saya nggak bisa baca. Tapi kalau ma'ana biqari pakai ba, itu artinya saya benar-benar nggak bisa baca. Nggak bisa sama sekali. Nggak ada guru yang ngajarkan, nggak pernah sekolah. Turunlah kemudian ayatnya lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan itu, ikuti bacaan malaikat ini, lakukan dengan niat karena Allah. Yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi membuat engkau hanya sekedar mengikuti bacaan. Lakukan karena Allah. Kalau sudah melakukan karena Allah, maka pamrih-pamrih yang lain akan hilang dan Allah lah yang akan mengentaskan keseluruhannya. Maaf, itu yang disebut dengan ikhlas. Mari kita ikhlas, Pak. Istilah di negara kita mengabdi. Ya, dosen, guru mengabdi. Ya, aparat mengabdi, prajurit mengabdi. Kami juga, para ulama, para ustadz mengabdi. Mengabdi, mengabdi, mengabdi. Tapi kaidah paling dasarnya ikhlas. Kalau ikhlas itu dilakukan dengan benar, turunan akhiratnya pahala, vertikalnya, horizontalnya passion dengan kecintaan. Saya 3-4 hari lalu di kediaman Eyang Habibie, saya memberikan tausiah di sana. Saya masih ingat salah satu yang menjadi passion beliau yang paling kuat adalah mencintai sesuatu. Ketika Anda ingin mengerjakannya, cintai profesi kita sebagai dosen, pengajar, maka insya Allah pamrih yang lain akan hilang. Cintai pekerjaan kita, maka kita akan sungguh-sungguh dalam mendalaminya, mengerjakannya. Ini saya kira ada yang hilang di tataran masyarakat kita sekarang. Pelajar tidak banyak mencintai pelajarannya, sehingga belajar sekenanya saja, duduk paling belakang, nggak pernah nanya, siap-siap untuk ujian. Waktu belajar dipakai saat mau ujian, waktu ujian kadang-kadang dipakai untuk yang lain. Ya, itu terkenal sekali. Ayo kita rubah sekarang. Orang Indonesia cerdas-cerdas. Saya saat di luar negeri banyak orang mengadu, Syekh Hadi, kenapa ini orang Indonesia? Emang kenapa? Saya belajar 3 bulan untuk ujian. Malam mau ujian, dia itu orang Indonesia pinjam catatan saya. Nilainya dia 8, saya 7,5. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS. Sistem kebut. Kadang-kadang 1 jam, Pak. Sistem kebut sejam. Ya mau sejam pinjam fotokopian dan sebagainya. Kita sebenarnya cerdas. Cuman sayangnya, effort itu bahkan ilmunya berhenti saat ujian. Begitu selesai nggak kepake. Itu yang menjadikan banyak sekarang orang-orang pintar banyak dihukum karena ilmunya nggak dipakai.
Sayang belajar tinggi-tinggi hanya untuk berakhir kemudian di jeruji besi. Untuk apa? Kita cintai. Seorang ulama sedang mengajar, banyak siswanya, senang dia. Tapi ketika siswanya 1-2 orang, yang paling aneh, senang juga, semangat mengajar, seperti banyak orang. Tiba-tiba satu orang datang, ini kisah nyata, satu orang datang bertanya, Syekh, kenapa anda begitu semangat? Kan muridnya cuma 2. Kata Syekh ini, hei, bukankah saya diperintahkan mengajar hanya untuk Allah? Ketika saya ajarkan hanya untuk Allah, Allah sudah memberikan apa yang dijanjikan. Saya nggak peduli mau banyak mau sedikit, karena yang saya inginkan cinta Allah kepada saya, bukan banyak sedikitnya. Kalau passion kita benar mengajarkan untuk mendidik 1 murid, 2 orang murid, boleh jadi 1-2 orang itu yang akan punya jutaan murid di kemudian hari, yang akan mengajarkan kembali dan memberikan kebaikan, kepeloporan, keunggulan untuk apa yang diinginkan UPI di masa kini, untuk masa depan yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, saya tidak bermaksud untuk mengajari. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini lebih paham dari apa yang telah saya sampaikan. Tapi barangkali saya ingin share saja. Ternyata Al-Quran banyak memuat konsep-konsep indah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Semoga insya Allah bermanfaat. Saya tidak bisa memberikan banyak. Terima kasih. Ya, Prof, ini untuk syalnya. Saya sangat merasa terhormat dengan ini. Dan saya sangat bahagia. Saya sangat senang setiap kali datang ke UPI. Karena saya merasakan ada sesuatu yang memang Al-Quran mengarahkan untuk nilai-nilai itu diterapkan di dunia pendidikan. Dan saya sangat senang, karena itu insya Allah rasa senang ini saya akan turunkan kembali untuk memberikan hadiah. Nanti insya Allah kami akan cetak juga mushaf, dan di antara mushaf itu saya akan hadiahkan kembali ke UPI sebanyak 1000 mushaf insya Allah. Dan ini pengantar, mudah-mudahan Al-Furqan itu beda, bisa tampil beda. Tapi Al-Furqan itu bukan sekedar beda, tapi beda bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Maka mudah-mudahan setiap yang beribadah di sini, yang baca Quran, yang sholat, yang belajar, dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang unggul, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang tidak. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Allah muliakan dan semoga Allah berikan segala kemuliaan kepada kita semua. Untuk Pak Kapolsek, Pak, salam perkenalan, Pak Joni. Dan saya hadiahkan, Bapak silakan pilih di antara anggotanya, stafnya. Insya Allah Januari kami akan kirimkan hadiah umrah bagi peserta Asian Games, atlet kita di Indonesia. Saya telah berikan di Kota Baru Parahyangan, Bu Kompol Nuriyati di sana, ya, untuk pilih anggotanya. Bapak boleh pilih salah satu anggotanya untuk menyertai nanti Januari, ya, sebagai hadiah dari kami, insya Allah, untuk menyertai para atlet untuk berangkat ke sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan saya cuma titip pesan aja, Pak, tolong titip UPI, ya, jaga UPI, tolong dibantu apa-apa yang mudah untuk bisa dikerjakan di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon izin, ada saudara kami yang meninggal dunia tadi pagi dan akan dimakamkan setelah zuhur ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman di staf-staf juga sudah bersiap-siap untuk bisa sendiri menyolatkan, ya, dan mengantarkan mereka rajin untuk sholat, rajin untuk taklim. Setidaknya di akhir hidupnya kita pun bisa menyolatkan mereka dan mengantarkan ke alam kuburnya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita dapatkan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada satupun hambamu yang ada di ruangan masjid ini atau di sekitarannya datang dengan membawa lumuran dosa, banyak kesalahannya, maka jangan biarkan dia meninggalkan lingkungan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah gelisah jiwanya, maka mohon ya Allah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, maka mohon angkat segala kesulitannya, baik di rumah tangganya, pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya. Allahumma wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fiha laka ridwana fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
Ya Allah, jika ada keinginan, permohonan, harapan-harapan yang dipanjatkan oleh siapapun hamba-Mu di masjid ini, maka mohon selama itu baik bagi kehidupan dunia akhiratnya, kabulkan ya Allah, dan anugerahkan bimbingan terbaik kepada mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, barik upi hadil jamiah ya rabbal alamin, yassir li jami'il khutatiha ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada setiap pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang berada di UPI ini ya rahmanir rahim, dan anugerahkan segala bentuk kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan sepanjang itu berada dalam ridha-Mu ya rahman الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل يا الله كل الأساتذة والمدرسين في هذه الجامعة مخلصين. Ya Allah, mohon tanamkan keikhlasan kepada para dosen, para pengajar, para pegawai yang mengabdi di lingkungan UPI ini ya Rabbal Alamin. Waj'al ya Allah kulla ya Allah talamidhim mujtahidina mujahidina fi sabilika ya Rahman Rahimin. Dan jadikan para mahasiswa yang belajar ya Allah di kampus ini orang-orang yang serius, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mampu memberikan manfaat pada kehidupan mereka, khususnya untuk agamanya, bangsa dan negara mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, dan sebagai rasa hormat saya kepada UPI yang terakhir, insyaallah bulan depan saya akan menerima honoris causa dari Istanbul, Turki, dan akan dihadiri oleh Presiden Erdogan, dan saya mengundang satu orang dari UPI. Silakan dari rektorat menunjuk satu orang yang akan menyertai di sana, dan juga ada beberapa dari perwakilan juga dari negara, dari MUI yang akan ikut ke sana, dan ada acara besar yang akan melibatkan dunia internasional. Saya berikan hadiah satu orang, dan suratnya spesial nanti akan saya berikan. Langsung ada formulir dari kami, dan mudah-mudahan itu mempererat ukhuwah kita dan silaturahim kita dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.